Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Jangan skip videonya ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Suku primitif kanibal. Par. 20. Kami digiring ke pemukiman mereka. Terlihat beberapa orang dikurung dalam kerangkeng kayu secara terpisah. Aku meyakini bahwa tawanan ini adalah anggota penambang yang Kapten Alexander maksud beberapa waktu lalu. Itu berarti orang-orang inilah yang harus kami selamatkan. Tiba-tiba saja seorang yang sempat dicurigai bahwa aku mengenalnya, keluar dari dalam bilik. Ternyata benar sosok tinggi besar berkulit hitam ini adalah kepala suku sekaligus panglima perang Ratu Kulina. Jauh, beri makan pada mereka, ucap seseorang dari dalam bilik. Sekarang terjawab sudah, dugaanku benar. Orang ini adalah panglima perang Ratu Kulina. Baiklah Ratu, jawab Jauh. Ratu, aku terkesiap mendengar kalimat itu. Dalam hati bertanya siapa sosok di balik bilik ini. Apa mungkin Ratu Kulina? Jelas, itu hal yang mustahil. Karena aku sangat yakin jika ia telah tewas dengan cara kepala terpenggal. Tangan ini menjadi saksi saat sakratul maut datang menjemputnya. Walau beberapa kali aku menepis perasaan yang berkecamuk, namun dalam hati mengatakan bahwa orang yang berada di dalam bilik itu adalah Ratu Kulina. Setelah 3 hari 3 malam disekap dalam kerangkeng kayu, barulah kami diberikan makan dan minum. Kemudian Jauh membawakan sebuah wadah berukuran kecil, lalu membagikannya kepada kami. Entah makanan apa yang mereka berikan, strukturnya lembek seperti ramuan, namun beraroma sangat wangi. Awalnya aku ragu, tapi setelah melihat Dura memakannya dengan lahap, kami pun ikut menyantapnya walau terasa sangat menjijikkan. Tiba-tiba saja seorang tawanan merebut tombak dari tanganku. Ia kemudian menusuk perutnya sendiri. Jelas tombak berujung belati yang telah dilumuri racun, membuatnya sekarat dalam seketika. Salah satu tawanan memeriksa wadah makanannya. Ternyata di dasar bejana kecil miliknya terdapat lukisan tengkorak. Barang siapa yang mendapatkan tanda, berarti dialah yang menjadi korban berikutnya. Karena tidak ingin menjadi korban praktik kanibalisme selanjutnya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Rupanya kejadian ini memunculkan ide di kepala Bella. Ia melirikku kemudian mengeluarkan buah beracun yang tempo hari hampir saja kami makan. Ternyata gadis berdarah ningrat ini sempat membawa buah seperti labu kecil itu. Tanpa berucap kata, aku langsung saja mengambil buah itu dan menumbuknya menjadi halus. Dengan cekatan kami melumuri tubuh tawanan sekarat ini dengan serbuk buah beracun. Lalu Panglima Perang Jauh datang dan mengambil tawanan itu. Kemudian ia meletakkannya di atas batu yang menjadi singgasana pembantaian. Jantungku terasa berdetak lebih kencang dari biasanya, emosi memuncak walau dalam kebingungan. Deru napas memburu, mata melotot hingga terbelalak. Aku seakan tak percaya saat mengetahui bahwa pemilik suara di dalam bilik itu adalah perempuan yang sangat familiar dalam ingatanku. Ratu Kulina, gumamku, ternyata dugaanku benar. Wanita iblis ini masih hidup. Ia kemudian mencari suku lain untuk ditaklukkan dan menjadi abdi setia barunya. Kematian perempuan paruh-baya ini di tanganku ternyata hanyalah tipu muslihat untuk mengelabuiku. Saat ini tumbal berikutnya adalah si penambang yang telah sekarat.
Korban yang telah berbaring di atas batu. Kemudian kedua kaki dan tangannya dipegang oleh 4 orang. Aku yang melihat Ratu Kulina mendekati korban, menundukkan kepala agar tak dikenal olehnya. Ratu Kulina mengeluarkan benda pendek seperti batu yang telah diruncing, kemudian menekan biji mata korban. Seketika itu pula cairan seperti darah memercik keluar. Dengan haus dan lapar ia menyeruputnya, sambil memakan bola mata itu. Tidak hanya sampai di sini, wanita laknat itu kemudian memotong lidahnya dan kembali melahapnya dengan haus dan lapar. Raungan si korban yang masih bernyawa memenuhi hutan belantara. Teriakannya sangat memilukan, membuat merinding siapa saja yang mendengarnya. Setelah Ratu Kulina selesai, giliran si jadu memenggal kedua kaki dan tangannya. Kawanan suku kanibal bersukaria memakan daging korban mentah-mentah. Sekitar 30 menit dari kejadian, kemudian satu persatu para suku kanibal ini muntah-muntah dan tumbang ke tanah. Sepertinya racun dari buah itu sudah mulai bereaksi tanpa menunda-nunda waktu lagi. Aku dan Bella bangkit, hanya dalam satu hentakan kaki, pintu kerangkeng kayu itu terbuka dan rusak. Aku kemudian membebaskan semua tahanan yang berada di sana, dan bergegas membawa mereka keluar dari tempat laknat ini. Setelah merasa cukup jauh, terdengar suara Ratu Kulina. "Yoshua!" teriakannya menggema memenuhi hutan belantara. Ratu Kulina meraung-raung memanggil namaku. Kami kian mempercepat langkah kaki. Sepertinya perempuan tua itu dan anak buahnya telah sadar. Ia juga mulai menyadari bahwa ini semua adalah ulahku. "Teman-teman, kita harus cepat keluar dari hutan ini. Jangan sampai perempuan iblis itu mampu mengendalikan kita," hardikku di tengah pelarian. Sementara itu di tempat lain. "Pov! Robert!" Aku berlari tunggang langgang tidak tahu arah. Tapi sepertinya mereka hanya menjadikanku bahan permainan saja. Para pemburu yang memiliki keahlian dalam mengolah tombak dan busur menganggapku seolah hewan liar yang siap diburu. Gelak tawa menggema, menyertai di setiap langkah kaki. Tanpa disadari sebuah anak panah melesat mengenai punggung. Gemercik darah mengalir membasahi tubuh. Rasa perih akibat luka itu memberi sensasi yang begitu luar biasa. Bau anyir darah segar mengalir tidak lagi aku hiraukan. Yang terpenting untuk saat ini, menjauh sebisa mungkin adalah pilihan yang tepat. Beruntung orang-orang suku biadab itu menghentikan pengejarannya. Saat sampai di tepi sungai Amazon, langkahku terhenti karena bingung harus kemana lagi. "Ya Tuhan, berilah petunjukmu, kemana lagi aku harus melangkah?" ucapku dalam hati. Tiba-tiba saja pandangan terasa gelap, hingga akhirnya aku terjatuh ke tanah. Tekad ingin hidup lebih lama menjadi semangat baru di setiap langkah kaki. Dengan penuh perjuangan, aku bangkit dan melanjutkan perjalanan, walau harus jatuh bangun, karena tenaga yang hampir habis. Di depan sana terbentang sungai dengan air berwarna biru kebiruan. Aku teringat sesaat sebelum suku kanibalisme ini menangkap kami. Di seberang sana ada gumpalan asap. Meyakini bahwa itu adalah pemukiman penduduk, timbullah hasrat untuk menyeberangi dan minta pertolongan pada orang-orang di sana. Tanpa berpikir panjang, aku langsung saja menceburkan diri ke dalamnya. Tidak pernah terpikirkan bahwasanya akan ada banyak bahaya besar yang menanti di dalam perairan ini. Maka dari itu, keputusan untuk menyeberangi sungai Amazon bukanlah pilihan yang tepat. Berenang dalam kondisi darah yang terus mengalir, akan memancing kedatangan predator air yang sangat mematikan.
apalagi dalam fisik yang tidak memungkinkan seperti saat ini. Faktor kelelahan tentunya akan menjadi suatu masalah besar, namun tidak aku pikirkan hal itu. Terus berenang dan berenang agar segera mencapai daratan. Tiba-tiba saja, saat sedang berenang, aku seolah merasakan ada sesuatu yang menyentuh kaki. Seketika itu pula gelembung-gelembung kecil muncul di permukaan. Aku meyakini ada makhluk penghuni air yang sedang mendekati. Mungkinkah itu adalah predator pemakan daging? Aku kian menambah kecepatan untuk segera menghampiri daratan. Rasa takut akan dimangsa oleh penghuni sungai Amazon mulai datang menyergap. Aku bergidik membayangkan makhluk buas yang mendiami perairan ini. Sungai terpanjang kedua di dunia ini, konon katanya dihuni oleh spesies yang sangat mematikan. Bola mataku tertuju pada puing-puing yang mengapung. Dengan sekuat tenaga aku berusaha untuk menggapainya. Tapi nahas sesuatu telah menarik kaki ke dalam dasar sungai. Hal itu membuatku terisak, kesulitan dalam bernapas. Dengan tenaga yang tersisa, aku berontak keluar menuju permukaan. Sedikit celah membuatku mampu meloloskan diri. Beruntung aku mampu menggapai puing yang mengapung itu dengan cepat, kedua tangan memeluknya dengan erat. Karena ini adalah satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkanku dari jurang kematian. Deru napas tersengal-sengal, detak jantung kian tak beraturan. Aku sangat kelelahan. Entah sudah berapa lama aku berada di atas puing ini, bahkan sudah berapa jauh terhanyut. Aku tidak tahu pasti. Tenaga yang terkuras membuatku pingsan dan tidak sadarkan diri. Pov, sukta pasca kembalinya Yoshua ke tanah air, aku seolah merasakan kehampaan. Walaupun kebersamaan kami hanya sesaat, namun banyak kenangan indah yang tidak bisa sirna begitu saja dalam pikiranku. Sekarang perutku kian membesar. Rasanya sudah tidak sabar menanti kelahiran bayi mungil yang menggemaskan. Bagi kami jatuh cinta adalah suatu larangan yang tidak boleh dilanggar. Aku hanya bisa pasrah, tak mampu menolak, apalagi harus menentang. Sungguh aku tidak punya kemampuan untuk itu. Kepercayaan semacam ini sudah turun-menurun. Andai aku bisa menggantikan semuanya dengan nyawa, mungkin telah aku lakukan. Di tepi sungai Amazon ini pula aku menyaksikan kebahagiaan Yoshua dan Bella. Sungguh kehadiranku menjadi duri untuk hubungan mereka. Aku sadar akan hal itu. Memiliki benih cinta dari Yoshua sudah cukup membuatku bahagia. Aku panjatkan seuntai doa, semoga mereka hidup berbahagia di sana. Saat sedang memikirkan tentang Yoshua, indera penglihatanku seolah menangkap ada seseorang yang tergeletak di pinggir sungai. Gegas saja aku menghampirinya. Terlihat lelaki tanpa sehelai benang tengah tergeletak dengan sebuah anak panah tertancap di punggungnya. Perlahan kedua tanganku mencabut benda panjang berujung lancip itu, kemudian menempelkan daun telinga ke dada orang ini, untuk memastikan bahwa masih ada tanda kehidupan. Dia masih hidup. Aku menolongnya dan membawa pria itu ke suatu tempat. Jelas tidak mungkin jika harus dibawa ke rumah. Ratu Kulana pasti akan marah jika tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Hari berlalu terasa sangat cepat. Usia kandungan telah memasuk bulan ke-9. Itu berarti tidak lama lagi aku akan melahirkan. Sedangkan pria yang aku temui di bantaran sungai beberapa waktu lalu, belum juga sadarkan diri. Aku bingung harus berbuat apa. Jika hal ini diketahui oleh Ratu Kulina, ia akan marah besar. Namun seketika itu pula, aku seolah melihat kepulan asap dari arah sekitar pemukiman kami.
Firasat mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Gegas saja aku pulang ke rumah untuk mencari tahu tentang kebenaran kepulan asap itu, dan membiarkan lelaki itu seorang diri di dalam gubuk darurat yang menjadi persembunyiannya. Ternyata dugaanku benar, sesuatu yang buruk telah terjadi. Segerombolan orang kepercayaan Ratu Kulina tengah memporak-porandakan hunian kami. Tidak tahu pasti atas dasar apa mereka melakukan itu semua. Sepertinya ada masalah besar yang tidak bisa ditolerir, sehingga orang-orang ini rela melanggar perjanjian yang telah disepakati dulu. Kulana, kau telah berani mencampuri urusanku. Sebaiknya katakan saja di mana kamu menyembunyikan pria itu, kalau tidak, terpaksa orang-orangku akan membumi hanguskan kediamanmu, ujar Ratu Kulina berapi-api. Kulina, apa maksudmu? Aku tidak pernah mencampuri urusanmu. Lelaki mana yang kamu maksud? Jangan mengada-ada, kamu yang memulai peperangan ini. Maka dari itu, kamu pula yang akan mengakhirinya. Jelas saja Ratu Kulana tersulut emosi. Tanpa bukti yang jelas, Ratu Kulina menuduhnya menyembunyikan tawanan mereka. Yang lebih parahnya lagi, orang-orang suku kanibal ini menghancurkan semua rumah penduduk Kulana. Baiklah kalau begitu, perlu kamu ketahui. Lelaki itu adalah tawanan yang akan menjadi tumbal persembahan kami, hardik Ratu Kulina dengan sangar. Pertempuran kedua saudara itu sudah tidak bisa lagi dihindari. Baik Kulina maupun Kulana semuanya sudah terbakar emosi. Perseteruan yang dulu pernah terjadi, kini memanas lagi. Ternyata perempuan iblis itu belum mati. Lantas, lelaki mana yang ia maksud, atau jangan-jangan orang yang dimaksud adalah... Tidak salah lagi, berarti orang yang aku temukan di pinggir sungai kemarin. Besar kemungkinan ia sahabat Yoshua. Tapi, kalau tidak salah dulu Bella dan Yoshua mengatakan bahwa temannya telah tewas digerogoti ribuan ikan piranha. Pertanyaan-pertanyaan mulai berkecamuk di dalam dada. Tidak punya waktu untuk memecahkan misteri itu. Aku kemudian kembali mengamati pertikaian antara Ratu Kulana dan Kulina. Aku bingung apa yang harus diperbuat. Tengah hamil tua membuatku tidak bisa berbuat banyak. Menyaksikan langsung pertempuran hebat antara Ratu Kulina dan kakaknya Ratu Kulana, membuatku geram. Namun beberapa waktu kemudian, Ratu Kulana tumbang di tangan Ratu Kulina. Rombongan suku kanibal ini mampu mengalahkan pasukan kami. Melihat hal itu, tidak lagi aku pikirkan bayi di dalam perut ini. Aku berteriak sambil berlari, dengan membawa tombak di tangan, menghampiri Ratu Kulana yang saat ini sedang terluka parah akibat senjata seperti kapak milik Kulina mengenai punggungnya. Sukta, pergilah, selamat dirimu, ujar Ratu Kulana dengan suara berat. Jelas tidak mungkin aku meninggalkan ratu kami dalam keadaan terluka parah. Dengan bola mata yang sedikit memerah karena sudah terbakar emosi, aku bangkit dan memberi perlawanan pada Ratu Kulina. Tapi sayangnya, dalam keadaan hamil tua, jelas saja perbuatanku tidak berarti apa-apa baginya. Aku semakin kalangan kabut saat merasakan sakit di sekitar perutku, membuat sensasi ngilu yang luar biasa. Sepertinya aku akan melahirkan, tapi sayangnya belum sempat aku menyelamatkan diri. Para anak buah Ratu Kulina telah mengepungku. Melawan bukan solusi terbaik. Saat ini yang bisa aku lakukan hanyalah mendengarkan ucapan Ratu Kulana. Pergi menyelamatkan diri. Tapi sekarang malah aku mendapat masalah besar. Wajah beringas anak buah Ratu Kulina seolah memberi isyarat bahwasanya tidak ada ampunan bagi siapa saja yang menentangnya. Saat sedang berpikir mencari jalan keluar dari kemelut ini, tiba-tiba saja Ratu Kulana berdiri memasangkan badan.
Pergilah, Sukta, selamat dirimu dan anakmu. Ujar Ratu Kulana. Dalam tidak berdaya Ratu Kulana memberi perlawanan untuk memberi ruang agar aku bisa menyelamatkan diri. Ada rasa tak tega melihat pengorbanannya. Pergilah, Sukta, pergi, hardik Ratu Kulani setengah berteriak. Aku berlari tunggang langgang menjauh sebisa mungkin, bersama perasaan perih, karena akan melahirkan. Ditambah lagi harus menyaksikan pengorbanan Ratu Kulani, membuatku semakin merasa bersalah. Aku terus saja berlari diiringi linangan air mata, tidak tahu sudah berapa jauh kaki ini melangkah, hingga pada akhirnya aku memasuki sebuah gua. Tubuhku sudah tidak kuat lagi. Perlahan aku menghempaskan tubuh ke dinding berbatu gua ini. Rasa sakit yang berasal dari perut membuat sekujur tubuh menjadi lemas tak berdaya. Keringat mulai bercucuran. Tiba-tiba saja sebuah cairan keluar membasahi di sekitar kaki. Mungkin ini yang dimaksud bahwasanya ketuban telah pecah. Aku mengerang kesakitan dengan suara tertekan. Orang-orang suku Kulina terus saja mencari keberadaanku. Wajah garang mereka menunjukkan bahwa tidak akan ada rasa belas kasihan. Pengikut Ratu Kulina memang terkenal sadis dan kanibalisme. Cari perempuan itu, bunuh. Aku sudah tidak sabar ingin menikmati dagingnya. Hardik kepala suku Ratu Kulina. Aku bergidik mendengar hal itu. Menahan rasa sakit ingin melahirkan, memberi sensasi yang luar biasa. Sekuat tenaga aku menahan rasa itu agar tidak mengeluarkan suara. Karena jika orang-orang ini menangkapku, bukan hanya aku saja yang akan mereka habisi, tapi anakku juga menjadi korbannya. Situasi ini sungguh membuatku dilema. Rasa sakit ini sudah tidak bisa lagi aku tahan. Ngilunya terasa sampai ke ubun-ubun. Aku mengerang dengan suara tertekan. Seluruh urat di dalam perut terasa putus seketika. Deru napas tersengal-sengal, stamina tubuh mulai melemah. Rupanya beberapa orang suku Kulina mendengar suara eranganku. Mereka perlahan mendekat dengan senjata tombak dan panah yang telah siaga untuk menyerang lawan. Tapi apa boleh buat, anakku harus lahir dengan selamat, walau nyawa menjadi taruhannya. Aku menarik napas panjang, mengambil aba-aba untuk mendorong bayi ini keluar menerobos dinding rahim. "Aoh Nggur!" teriakku sambil diiringi suara tangis bayi. Anakku lahir dengan selamat. Miliki jenis kelamin perempuan, orang suku Kulina. Seketika membuat formasi mengepung. Namun seketika itu pula, jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Lidah terasa keluh, deru napas kian memburu tatkala sebuah tangan yang muncul secara tiba-tiba dari belakang mendekap mulutku. Bersambung.